Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bersekutu dengan Tuhan di GKP Jemaat Jatiranggut. Saat ini kita beribadah secara online. Itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Sumber hidup kita. Mengadapkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita akan memulai kebaktian online pada hari ini dengan satu keyakinan. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, nas pembimbing yang akan menghantarkan kita untuk memasuki kebaktian pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Amin. Terus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadirat Allah kita. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang apabila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itu Allah memanggil kita, manusia yang berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Saudara-saudara, marilah kita datang mendekat dan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa seringkali kami berjalan mengikuti keinginan kami sendiri, dan kami lupa akan Engkau Sang Pemilik kehidupan. Kami melakukan apa yang menjadi keinginan kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan larang. Oleh karena itu pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa terus membimbing kami, agar kami hidup di dalam kelimpahan anugerah-Mu. Oleh karena itu ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakan untuk dapat terus melakukan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang berbahagia, kesungguhan dan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membukakan hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami,
karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 4. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Bapa, untuk cinta kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat. Sehingga di dalam ungkapan syukur kami beribadah memuji memuliakan Tuhan. Bahkan pada saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga firman-Mu senantiasa terus menguatkan, meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu di tengah-tengah situasi pada saat ini. Ya Bapa, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami, maka berfirmanlah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian Minggu hari ini diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Keluaran pasal 16 ayat 2 hingga ayat yang ke-15 yang berada di bawah judul perikop Mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini?
bukan kepada kami sungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan muka ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersungut-sungut adalah reaksi spontan yang timbul karena ketidakpuasan, kekecewaan, ataupun kekesalan akibat dari apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ketidakmampuan mengatasi kekecewaan dan ketidakpuasan, maka timbullah reaksi bersungut-sungut dan mengeluh. Dan reaksi ini biasanya dimiliki oleh pribadi yang kurang bersyukur atau tidak pernah bersyukur. Karenanya sikap dan responnya selalu negatif. Terlebih-lebih saudaraku, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak di antara kita yang mengeluh dan bersungut-sungut. Sampai kapan pandemi ini akan segera berakhir? Belum lagi kebaktian yang tidak bisa dilakukan dengan leluasa di gedung gereja. Anak-anak harus sekolah dari rumah, orang tua mengeluarkan biaya lebih agar anak-anak mendapatkan pelajaran. Belum lagi mereka harus mengajar yang membutuhkan kesabaran ekstra. Saudara-saudara kita yang bekerja pun harus dibatasi, bahkan ada yang dirumahkan. Belum lagi saudaraku, ketakutan terpapar virus yang bisa menyebabkan sakit bahkan kematian. Kita takut dan karenanya kita bersungut-sungut. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita, Tuhan yang memelihara kita. Kita lupa bahwa Tuhan sanggup melindungi dan membebaskan kita dari malapetaka. Sehingga di tengah-tengah situasi yang kalut, kita lupa untuk bersyukur. Himbauan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih bagi para pekerja informal dan rumah ibadah. Namun saudaraku, semua himbauan tersebut harus kita patuhi guna pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi pada saat ini seharusnya kita mampu untuk bersyukur. Mungkin perkataan saya ini menuai protes. Bagaimana bisa kita menghadapi situasi yang demikian ini dengan mengucap syukur? Saya memiliki alasan yang kuat, saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Karena melalui wabah ini menjadikan waktu sangatlah berharga. Mengapa harus bersyukur? Karena sebelum adanya wabah virus corona, kita lupa waktu bersama dengan Tuhan. Kita lupa waktu bersama dengan suami atau istri kita. Kita lupa waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita lupa waktu bersama dengan keluarga. Dan semua waktu kita itu tersita dengan mengejar harta dan kesenangan duniawi saja. Dan selalu berada di luar rumah. Tetapi ketika pandemi corona ini ada, memaksakan kita untuk memiliki banyak waktu di rumah. Dan sudah tentu inilah yang menjadikan kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan.
Contoh saudara-saudaraku, di hari Minggu kita tidak ke gereja dengan berbagai alasan. Karena tidak punya baju, atau karena tidak punya sepatu, atau karena mungkin tidak punya uang persembahan, atau karena gereja jauh dari rumah, kita tidak punya kendaraan, dan banyak alasan lainnya. Tetapi dengan himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah, ini tidak menjadikan alasan lagi bagi kita untuk tidak beribadah. Bahkan ketakutan terinfeksi virus, orang yang biasanya jarang berdoa, kemudian pada akhirnya berdoa untuk memohon perlindungan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, selain itu memiliki waktu bersama dengan keluarga yang mungkin di dalam keseharian kita biasanya sibuk di luar rumah dengan bekerja dan juga sekolah atau jarang di rumah, akhirnya kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa bercengkrama, menikmati kebersamaan yang mungkin sudah lama dirindukan oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Sehingga keluarga bisa makan bersama, bisa bersenda gurau, terlebih bisa beribadah bersama di rumah. Sehingga saudaraku, ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, kita akan mampu bersyukur dalam segala keadaan apabila pandangan kita tertuju pada Tuhan dan firman-Nya. Kalau mata kita terfokus pada situasi atau kenyataan, bisa dipastikan kita akan menjadi lemah, lalu pada akhirnya kita mengeluh dan bersungut-sungut. Jadi di dalam bersyukur yang kita perlukan adalah iman. Iman inilah yang membuat kita berkeyakinan penuh bahwa Allah adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dia yang senantiasa memelihara kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur akan memampukan kita untuk bersabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan, karena kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, di mana Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seseorang akan mampu bersyukur di dalam segala keadaan ketika sadar bahwa ia hidup di dalam Tuhan. Dia tidak bergumul sendirian dalam menghadapi persoalan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Kita selalu bersyukur di dalam segala hal apabila hati dan pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Saudaraku, sekalipun Tuhan telah melakukan hal-hal yang baik, tetapi jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka hati dan pikiran kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang sekalipun mereka melihat, bahkan mereka mengalami sendiri mujizat demi mujizat, tetapi mereka sulit untuk bersyukur. Saudara-saudara, tentang mengucap syukur secara umum orang Kristen dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang Kristen yang bersungguh hati mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang mengucap syukur tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, orang Kristen yang tidak tahu bersyukur. Dan kisah Keluaran hendak mengungkapkan bahwa Allah selalu penuh perhatian kepada umatnya. Ia memberikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya, termasuk menyediakan mana ketika umat harus melintasi padang gurun. Namun sekalipun Allah selalu menyertai perjalanan umat Israel, toh kenyataannya mereka tetap bersungut-sungut. Bahkan mereka berkata kepada Musa dan Harun di ayat yang ketiga pembacaan kita, "Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir saja, daripada kami harus keluar dari Mesir tetapi justru kami mati karena kelaparan." Dengan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya mereka telah memberontak kepada Tuhan. Mereka menolak pembebasan dari Mesir, bahkan mereka menjadi umat yang tidak tahu bersyukur. Oleh karena itu, Musa mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah menolong dan merawat kehidupan mereka begitu rupa. Kebaikan Allah atas umatnya sungguh amat nyata. Mereka dipelihara, mereka dijaga, mereka diberi kecukupan rohani, bahkan juga roti setiap hari. Kitab Keluaran membicarakan tentang kemuliaan Tuhan atas bangsa Israel yang dibebaskan dari tanah Mesir. Bahkan kitab ini juga menyatakan pemeliharaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudaraku, kemuliaan Tuhan atas berkat-Nya selalu ditambahkan. Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita minta daripadanya.
Dan yang terbesar adalah anugerah keselamatan atas jiwa kita diberikan dengan tujuan supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam pembacaan Alkitab kita secara paradoks digambarkan bahwa di padang gurun yang panas, kering, tandus, ternyata ada kelimpahan jasmani dan rohani. Namun kenyataannya adalah sikap terbalik yang justru dimiliki oleh bangsa Israel kepada Allah. Mereka menjadi umat penuntut yang tidak mau bersyukur, dan dengan begitu mudahnya mereka melupakan kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Seolah-olah mereka memposisikan diri mereka sebagai tuan atau raja, sedangkan Allah dianggap sebagai hamba yang layak untuk mereka suruh-suruh, diprotes dan digugat. Mereka jauh lebih memiliki hidup yang tidak merdeka di dalam penindasan, hidup tanpa rengkuhan cinta kasih Allah, tetapi mereka berkelimpahan materi di Mesir. Bahkan mereka menyalahkan Musa, menyalahkan keadaan, dan selalu membanding-bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Saudaraku, sebenarnya ada begitu banyak alasan kita untuk bersyukur, sebanyak alasan kita untuk bersungut-sungut. Semuanya itu tergantung kepada sudut pandang kita melihat kehidupan ini. Kata orang tua, jangan terlalu lama memandang ke bawah. Leher jadi pegal dan kitanya nanti akan semakin minder. Tetapi juga jangan terlalu lama untuk memandang ke atas. Lagi leher kita juga akan sakit, dan kita akan selalu menjadi orang yang tidak berbahagia karena selalu membanding-bandingkan diri kita, sebelum kemudian menjadi orang yang tidak pernah puas. Masalah akan selalu ada, saudaraku. Percayalah bahwa jutaan manusia di dunia ini memiliki masalah dalam hidupnya. Mereka juga seringkali menganggap bahwa hidup mereka lebih berat dibandingkan manusia yang lain. Namun apa benar pemikiran mereka tersebut? Tidak, bukan? Maka kenakanlah pandangan yang positif. Berpikirlah secara sehat dan wajar. Nikmatilah hari yang baik yang disediakan Allah bagi kita. Dan yakinlah bahwa Allah itu hidup dan Dia selalu memperhatikan kita di dalam segala keadaan. Ketika kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, maka kita percaya bahwa tidak ada satu bagian atau sen apapun dalam hidup kita ini yang tidak dilalui oleh campur tangan Allah. Bahkan sekalipun ketika hal buruk itu terjadi karena kejahatan orang lain terhadap kita, Allah dapat mengubah semuanya menjadi hal yang baik bagi kita. Pengalaman demi pengalaman dijalani oleh bangsa Israel bersama dengan Tuhan, dan semua itu ditulis di dalam kitab Keluaran. Ada berapa banyak pengalaman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bersama Tuhan? Adakah saat di mana kita menolak Tuhan dan kasih-Nya? Adakah saat-saat di mana kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada Tuhan? Adakah saat di mana kita merasa Tuhan menegur kita dengan segudang permasalahan yang tidak kunjung selesai, sementara jawabannya hanya satu, yaitu ketika kita datang kepada Allah? Belajarlah dari semua pengalaman hidup yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Allah. Belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar untuk selalu bersyukur dan menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Maka saudaraku, mari kita bersyukur untuk nafas kehidupan kita pada saat ini. Mari kita bersyukur untuk waktu kita bersama dengan istri, suami, dan anak-anak, juga orang tua kita. Mari kita bersyukur untuk gereja yang masih berdiri dengan kokoh dan diterima dengan baik oleh warga masyarakat. Mari kita bersyukur untuk alam yang indah. Mari kita bersyukur untuk pekerjaan yang sudah kita terima, baik itu enak maupun enek. Mari kita bersyukur untuk sepiring nasi hari ini, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Cinta kasih-Nya senantiasa memelihara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan kita berikrar demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Dan nanti di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang pada saat ini dengan segala ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Bapa bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah memuji memuliakan Tuhan, meskipun tidak di dalam kebersamaan di gedung gereja, tetapi kami meyakini dan menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Syukur kami kepadamu bahwa di dalam ibadah kami pada saat ini kami juga boleh bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa terus mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang tahu untuk bersyukur, tidak bersungut-sungut dan mengeluh ketika kami menghadapi persoalan kehidupan, terlebih-lebih di tengah situasi dan kondisi karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa terus menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga di dalam segala keadaan kami mampu untuk mengucap syukur. Di dalam hati yang bersyukur itulah kami kemudian mampu untuk menanti dengan kesabaran agar pertolongan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk belajar dari pembacaan Alkitab pada saat ini, agar kami bersyukur di dalam setiap situasi, bahkan situasi yang tidak menguntungkan kami sekalipun, tetapi di dalam semuanya itu Tuhanlah yang akan senantiasa memelihara kami, sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, dan biarlah firman ini boleh kami nyatakan di dalam kehidupan keseharian kami di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa kami hendak saling menopang. Kami mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, mereka yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yongyani, Oma Marcerobot, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Ibu Isnarti, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Bapak Eli Horeb Sabajan, Saudari Asyira Natalingga Tibin, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Saudara Joshua Wibisono, Ibu Natalia Samaria Warbung, Bapak Dedi Esniman, dan Bapak Dedi Baidan. Bahkan saudara-saudara kami yang lainnya yang juga berada dalam keadaan sakit dan proses pemulihan, kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami para lansia, di dalam segala keberadaan mereka, di dalam kelemahan fisik mereka, kami meyakini bahwa iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan senantiasa mereka kuatkan. Oleh karenanya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan penghiburan dan sukacita di dalam masa tua mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para janda duda, anak-anak yatim piatu. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memelihara dan menyatakan berkat bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh anggota jemaat Tuhan dengan segala keberadaan mereka, baik mereka yang memiliki pergumulan, mereka yang terdampak COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak, mereka yang juga memiliki pergumulan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka senantiasa terus berharap di dalam Tuhan, menantikan dengan kesabaran jawaban Tuhan atas setiap doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak mudah. Tuhan juga berkati, berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kesetiaan, berelasi dengan baik dengan Tuhan, dan dinyatakan juga di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Kami menyadari ya Tuhan bahwa situasi pada saat ini tidak mudah harus dilakukan oleh para pemimpin kami. Tugas dan tanggung jawab yang harus mereka selesaikan, biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka hikmat, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang memampukan mereka di dalam mereka menyelesaikan segala sesuatunya. Bahkan bukan hanya persoalan COVID-19, tetapi juga persoalan-persoalan lainnya yang juga terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ajarlah kami sebagai warga negara, agar kami juga dapat mendengarkan himbauan pemerintah untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah kehidupan kami, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera terselesaikan. Kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, terutama tenaga kesehatan. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi mereka dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan, sehingga dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab itu di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini, dan biarlah semuanya ini boleh menjadi sukacita dan berkat bagi kami, terlebih boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami, dan biarlah berkat Tuhan itu senantiasa juga kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam doa syafaat. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kini tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur. Tapi sebelumnya dengarlah nats yang akan membimbing kita dalam memberikan persembahan syukur, yaitu terambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11 yang berfirman demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kita sambut dengan nyanyian, yaitu mengucap syukurlah. Sebab itulah
Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Murah, Engkau yang telah mengaruniakan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan di ladang-Mu serta memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 342, Keluar dari Kaum. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat dari Allah. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu, dan teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menjaga engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.